Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfi Muhammad Fauzan dari kelas C5 Manajemen dengan NIM 101-210-68. Di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang rangkuman materi pendidikan agama Islam semester 2. Bab 1, Hajatul Insan ila Rasul, atau kebutuhan manusia kepada Rasul. Setiap manusia diciptakan oleh Allah dengan fitrah, di mana manusia bersih, suci, dan mempunyai kecenderungan yang baik atau ke arah positif, yaitu ke arah Islam. Syariah. Al-Insan. Al-Insan adalah ciptaan Allah yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Konsep manusia terdiri dari 3 kategori menurut Al-Quran. 1. Al-Insan, 2. Al-Bashir, dan Bani Adam atau anak Adam. Yang kedua ada fitrah. Fitrah yang ada pada manusia dapat menilai baik buruk tingkah laku ataupun dirinya. Fitrah dapat dijadikan sebagai saksi bagi segala perbuatan. Fitrah manusia sudah dibekali oleh Allah dengan nilai yang dapat menilai sesuatu atau tingkah laku. Beberapa contoh fitrah manusia adalah keinginan manusia untuk mengabdi pada Khalik, mengakui keberadaan Allah sebagai Khalik, dan keinginan manusia untuk hidup teratur. Wujud Khalik. Kewujudan pencipta merupakan sesuatu yang tak dapat diingkari. Manusia pada dasarnya mengakui perkara ini. Allah sebagai pencipta atau Rob di dalam Al-Quran diakui oleh orang kafir sekalipun. Perjanjian Al-Quran diakui oleh orang kafir sekalipun. Perjanjian manusia ketika di dalam rahim ibunya juga mempunyai atau menyatakan bahwa alastu birobbikum qalu bala syahidina. Badatul Khalik. Manusia secara umum mendapatkan perintah dari Allah untuk mengabdi kepadanya. Pengabdi kepada Allah adalah sebagai hasil dan akibat dari pengakuan kita kepada Allah sebagai pencipta. Hayatul Mudarrah. Petunjuk dari Allah adalah untuk memandu manusia ke arah yang baik. Hidayatul Rasul. Jika kita hendak mengikuti perintah Allah, maka kita mesti mengikuti perintah Rasul. Apabila kita ingin mengasihi Allah, maka kita perlu petunjuk Rasul. Ma'rifah Khalik. Petunjuk Rasul digunakan untuk mengenal Allah. Mengenal Allah juga dapat dilakukan dengan cara memperhatikan dan menuruti apa yang Ia perintah. Minhayul Hayah. Petunjuk Rasul juga digunakan untuk mengamalkan yang benar dan diridhoi Allah. Ibadatul Sholih. Ibadah sholih adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Bab 2, Ta'rifatul Rasul atau pengertian ar-Rasul. Dari segi bahasa, Rasul berarti dari kata rasala yang berarti mengutus. Sedangkan kata Rasul adalah bentuk inisiatif dari kata rasala yang berarti aturan atau seorang yang diutus. Ada 2 kunci untuk memahami definisi ar-Rasul. Pertama, harirur risalah atau membaca, menyampaikan risalah. Kedua, menjadi qudwah
contohnya bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang di bawahnya. Namun tidak semua orang yang membawa risalah dan menjadi dakwah dapat disebut atau diakui sebagai rasul. Karena rasul yang diutus oleh Allah memiliki ciri khusus diantaranya: 1. Memiliki asifatul aisyah, yaitu sifat dasar yang layak baginya. Misalnya, sifat asidik, amanah, tablik, dan fatanah. Sifat ini layak dimiliki oleh setiap rasul yang mengemban atau membawa risalah dari Allah. 2. Memiliki al-mujizat, yakni perkara-perkara luar biasa yang dapat dilakukannya dengan izin Allah untuk melemahkan mereka yang menentangnya. Ketiga, adanya al-bisyarah atau berita gembira akan kedatangannya. Kabar gembira kedatangan seorang rasul telah diberitahukan oleh rasul sebelumnya. 4. Adanya an-nubuwah atau berita-berita kenabian yang disampaikannya. Setiap rasul senantiasa membawa berita dari Tuhannya melalui wahyu bagi ajarannya. 5. Adanya ad-sumurah atau hasil dakwah yang dilakukannya. Di antara hasil dakwah yang diwujudkan Rasulullah adalah munculnya generasi unggul dari sisi keimanan, ilmu, dan amal, sehingga mampu berkuasa di muka bumi ini dan memberikan ajaran Islam ke seluruh penjuru dunia. Ma'rifatul Rasul bagian ketiga. Makanatul Rasul atau kedudukan Rasul. Abid min ibadillah atau hamba di antara hamba-hamba Allah. Rasul melaksanakan keperluan sebagaimana manusia lainnya melaksanakan keperluannya. Dapat disimpulkan bahwa Rasul dan kita sama sebagai manusia, sehingga apa yang dikerjakan oleh Rasul juga dapat kita laksanakan dengan baik. Yang membedakannya, Rasul mendapatkan wahyu, yaitu menyuruh kita untuk menyembah Allah saja. 1. Insan atau manusia. Rasul sebagai manusia juga dijelaskan dengan peran Rasul sebagai suami dan bapa dari anak-anaknya. Dengan peranan ini menjadikan manusia lebih sempurna dan dapat mengikutinya dengan baik setiap amalan dan arahannya. 2. Nasab, keturunan. Rasul berasal dari kaum Quraisy, bapaknya adalah Abdullah dan ibunya adalah Aminah. Jism atau fisik. Fisik Rasulullah SAW digambarkan banyak oleh hadis seperti rambutnya yang rapi dan selalu diikat atau disisir, badannya yang kuat, tinggi, dan sebagainya. Sirah Nabawiyah atau sejarah kenabian. Penggambaran Nabi sebagai hamba Allah terdapat dalam surah Nabawiyah yang dijadikan sebagai pengajaran atau menerangkan sesuatu dan juga dapat sebagai petunjuk bagi kita. As-sunnah atau sunnah. Dari segi bahasa, sunnah berarti jalan. Maksud sunnah Nabi adalah segala sesuatu yang disebutkan dan diamalkan. Sunnah Nabi berarti syar'i dan perlu untuk mengikutinya. Sunnah yang demikian dijadikan pula sebagai teladan atau contoh. Fikul ahkam atau fikih hukum. Peranan hukum atau aturan sebagai panduan membawa kita ke arah sempurna sangat diperlukan. Rasul dijadikan sebagai tempat ketaatan dan tauladan, dan juga sebagai rujukan hukum. Rasul minal mursalin, Rasul di antara Rasul-Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain sebagai hamba biasa, juga sebagai Rasul yang mempunyai keutamaan
dan ciri-ciri kerasulan. Nabi Muhammad SAW seperti rasul lainnya juga mempunyai mukjizat dan juga tugas-tugas. Walau bagaimanapun, rasul juga seperti manusia yang akan meninggal pada saatnya. Tabligh risalah atau menyampaikan risalah. Peranan yang utama adalah menyampaikan risalah Tuhan. Karena ini yang membedakan dengan manusia biasa. Adaul amanah atau menurunkan amanah. Rasul telah menunaikan amanahnya sebagai rasul, yaitu menyampaikan risalahnya kepada manusia. Imanatul umat atau pemimpin umat. Pada hari kiamat, Nabi berperan sebagai umat. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi juga bertanggung jawab terhadap apa yang sudah disampaikan pada umatnya. Dakwah Nabiyah atau dakwah kenabian. Dakwah Nabi dari kedua ini muncul fikih dakwah yang sesuai dengan realita, tuntutan keadaan dan respon setempat. Dan materi yang terakhir, sifat-sifat Rasul. Al-Bashir Iyatul Kamilah atau kemanusiaan seutuhnya. Rasulullah adalah manusia biasa seperti manusia lainnya. Ia bukan bangsa malaikat atau jin, bukan manusia setengah dewa. Akan tetapi, Rasulullah adalah bangsa manusia seutuhnya, memiliki jasad seperti manusia pada umumnya, dan memiliki perasaan seperti manusia umumnya. Al-Ismah atau terpelihara dari kesalahan dan dosa. Karena memiliki sifat kemanusiaan, maka Rasulullah mungkin saja pernah berbuat salah atau keliru. Tetapi kesalahannya itu akan segera diluruskan oleh Allah sehingga beliau terpelihara dari dosa dan kesalahan. Asidik atau jujur. Jujur adalah sifat utama yang harus dimiliki setiap insan. Terlebih bila ia adalah orang yang mengajak kepada nilai-nilai luhur dan mengabarkan hal-hal gaib. Al-Fatanah atau cerdas. Termasuk kesempurnaan yang harus dimiliki seorang rasul adalah kecerdasan, karena ia bertugas memimpin umat manusia dalam menjalankan tugasnya. Rasulullah dibekali oleh Allah sifat fatonah atau cerdas, sehingga dapat menjelaskan wahyu Allah kepada seluruh umat dengan sebaik-baiknya. Dan sifat-sifat Rasul lainnya ada al-amanah, at-tabligh, yaitu sebagai Rasul ia diharuskan terpercaya atau al-amanah, dan at-tabligh sebagai Rasul minal mursalin. Nabi Muhammad SAW memiliki tugas untuk balaga risalah atau menyampaikan risalah sebagai bentuk amanah atau penunaian amanah. Alizatul Kamil, komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Mungkin sekian untuk penjelasan materi pendidikan agama Islam. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.